Hai guys, kenalin nama aku Ria Ananda. Dari kecil aku dipanggil Dara dan sekarang aku dipanggil Minda. So, selamat datang di Minda Dara. Oke guys, terima kasih banyak kalian sudah mengklik video ini. Nah, hari ini aku semangat banget karena hari ini aku mau share ke kalian pengalaman pribadi aku melalui fase kehamilan yang cukup berat bagi aku khususnya. Jadi, selama 9 bulan kehamilan aku itu mengalami fase mual muntah yang berat. Nah, aku muntah bisa belasan sampai 30 kali dalam satu hari. Bayangin aja, orang lain atau teman-teman aku hamil palingan muntah mual hanya di awal kehamilan, sedangkan aku itu mual muntahnya selama 9 bulan penuh, bahkan sampai mau melahirkan. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman kayak aku, pasti kalian tahu banget gimana gak enaknya hamil dengan kondisi seperti ini yang disebut hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum itu singkatnya fase di mana ibu hamil mengalami mual dan muntah berkepanjangan bisa sampai 9 bulan dan bahkan bisa sampai harus diinfus atau harus diopname di rumah sakit. Sedangkan buat teman-teman yang beruntung bisa hamil dengan santai, dengan bahagia, itu biasanya mual muntahnya hanya di awal kehamilan aja, yang biasa disebut dengan morning sickness atau juga disebut dengan emesis. Ya, sekarang aku akan cerita pengalaman pribadi aku selama masa kehamilan. Jadi di awal kehamilan itu aku awalnya belum sama sekali tahu kalau aku itu hamil. Aku awalnya muntah, terus aku pikir itu mah, karena dari sebelum hamil itu aku emang sering muntah. Aku itu emang punya mah. Jadi pas aku muntah aku nggak ngeh kalau itu hamil. Terus besoknya aku aku mimpi melahirkan seorang anak, gak tahu anak cowok apa cewek, pokoknya aku mimpi lahiran. Terus pagi-pagi aku bangun langsung refleks aja gitu, ambil test pack di lemari, terus aku tes, ternyata hasilnya positif dong, hasilnya 2 garis merah. Aku panik bukan panik sih, tapi lebih tepatnya deg-degan bahagia. Jadi itu aku megang test pack itu sampai gemeteran gitu ya, terus aku bilang ke suami aku, bilang ke saudara aku gitu kalau aku hamil. Nah, tapi suami aku tuh nggak langsung percaya, takutnya itu test packnya salah gitu kan. Jadi suami aku pergi lagi beli test pack, 2 test pack lagi dengan jenis yang beda, merek yang beda gitu. Pergi, terus aku cek lagi, akhirnya benar-benar hasilnya positif. Jadi aku senang banget. Nah, besoknya aku tuh mulai mual muntah lebih sering, terus lebih berulang gitu mual muntahnya. Terus badan aku juga seluruhnya lemes banget. Ya udah, jadi minggu depannya aku sama suami pergi ke dokter untuk ngecek, untuk meyakinkan kalau benaran aku itu hamil dan di dalam badan aku itu emang beneran ada janin. Nah, terus aku juga bilang tuh sama dokter kalau aku mual muntah. Dokter bilang ya wajar karena memang baru awal itu kan, pasti hampir semua ibu hamil itu di awal-awal kehamilan itu mual ataupun muntah. Sampai tuh aku hamil di 2 bulan, aku udah gak tahan lagi, badan aku udah sakit parah, udah lemes banget, aku udah sampai gak punya tenaga lagi karena aku itu muntah 1 hari bisa sampai 30 kali. Jadi aku udah nggak tahu lagi apa yang mau dimuntahin karena semua makanan dan minuman yang udah aku minum itu semua udah aku keluarin. Ya udah, jadi aku dibawa ke rumah sakit sama suami. Aku harus diinfus karena HB aku rendah, tekanan darah aku rendah, gula darah juga rendah. Ya wajar kan kalau aku itu lemes banget. Ya udah, masuk ke rumah sakit, kalau nggak salah itu 2 hari. Di sana itu diinfus, terus dikasih juga obat biar enggak muntah gitu ya, pakai langsung dari infusnya. Karena kan kalau aku minum itu
nggak bisa, setiap minum obat itu pasti dikeluarin. Jadi udah dokter kasihnya lewat suntikan supaya aku nggak terlalu mual, nggak terlalu sering muntah gitu. Nah jadi 2 hari di rumah sakit itu cukup aman kan, cukup aman karena itu dikontrol langsung sama dokter. Nah setelah 2 hari aku pulang tuh ke rumah, keluar dari rumah sakit pulang ke rumah, ya balik lagi muntahnya banyak banget. Nah tapi meskipun aku suka muntah-muntah kayak gitu, aku tetap suka kalau diajak suaminya jalan-jalan ke luar kota. Nah jadi kalau suami aku ajak pasti aku ikut tuh keluar kota jalan-jalan kan, sekalian liburan. Nah meskipun aku di mobil hanya bisa senderan, terus aku hanya kerjanya itu di mobil hanya muntah terus, perjalanan 3 jam tapi aku itu kerjanya hanya muntah, gak masalah tuh bagi aku. Tapi pas aku pulang ke rumah itu kondisi aku lemes, terus aku rasa perut aku itu kram, kayak sakit gitu kan. Ya udah aku khawatir dong, takut jadinya kenapa karena aku pergi keluar kota. Ya udah aku pergi ke rumah sakit tuh besoknya ke dokter, kontrol lagi. Kata dokter sih nggak masalah, jadinya aman, detak jantungnya bagus. Ya udah tuh aku mutusin buat infus aja di rumah karena aku perlu tenaga, perlu tambahan tenaga. Jadi aku infusnya di rumah aja, minta tolong sama keluarga. Lanjut masuk di trimester kedua itu nggak ada perubahan. Jadi kata orang trimester kedua itu fase yang paling aman. Jadi kita mau makan apapun, kita mau minum apapun, katanya itu nggak ada mual sama sekali. Kebanyakan orang seperti itu, tapi lagi-lagi di aku itu beda. Jadi yang namanya hiperemesis gravidarum aku itu sampai 9 bulan teman-teman, sampai aku mau lahiran itu aku masih muntah. Jadi pas udah masuk di trimester 2 itu aku masih muntah sampai 30 kalian kayak gitu, 20 sampai 30 kali dalam 1 hari. Tapi aku bersyukur banget, aku itu meskipun muntah parah, aku masih bisa ke mall, aku masih bisa keluar kota, meskipun nanti efeknya itu aku jadi lemas, tapi aku masih bisa gitu, masih bisa jalan. Sedangkan ada beberapa orang yang aku dengar itu sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Bayangin teman-teman, ada orang yang nggak bisa bangun dari tempat tidur aja sulit, asal bangun itu dia langsung pingsan, terus tumbang gitu, kayak nggak sanggup banget gitu ngangkat badannya dari tempat tidur. Ya aku sih alhamdulillah nggak sampai separah itu ya. Kalau teman-teman ada yang mengalami hal yang kayak gitu sampai sulit bangun dari tempat tidur, aku doain semoga cepat berlalu. Mudah-mudahan perjuangan kalian, perjuangan ibu hamil semuanya terbalaskan dengan melihat sosok bayi yang lucu nanti saat lahiran. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan untuk melalui fase-fase yang berat kayak gini, tapi menyenangkan, cukup memorable bagi aku. Aku sih nggak trauma sama sekali untuk hamil meskipun aku harus melalui fase yang cukup berat. Lanjut di trimester ketiga, aku itu sama sekali nggak ada perubahan, mual masih sepanjang hari, muntah masih banyak, terus badan masih lemes juga sepanjang hari. Sampai 1 hari itu malam hari kalau nggak salah ya, malam itu aku sesak nafas, terus aku mau pingsan karena sesak nafas kan kurang oksigen ya, jadi mau pingsan gitu rasanya. Aku cepet-cepet tuh dilariin ke rumah sakit lagi, aku diinfus, terus aku harus opname di rumah sakit supaya dokter lebih mudah untuk observasi keadaan kita sama keadaan janin gitu. Jadi buat ibu-ibu hamil, sekali lagi aku mau kasih semangat, ayo kita pasti bisa melalui semua ini karena memang kita itu ditakdirkan untuk menjadi wanita hebat. Oke, meskipun apapun yang kita makan itu kita muntahin lagi, apapun yang kita minum kita muntahin lagi, tapi please buat semua ibu-ibu yang sedang hamil dalam kondisi hiperemesis gravidarum, seberat apapun kondisi kita harus tetap makan, harus tetap minum, dan harus tetap minum obat.
Jadi suplemen atau vitamin yang dari dokter tolong diminum, tolong dihabiskan kalau bisa, karena bayi kita perlu nutrisi yang hanya bisa didapat dari ibu. Jadi kalau kita nggak makan, nggak minum obat, ya dapat nutrisinya dari mana? Benar nggak? Nah, jadi kalau kita mau bayi kita sehat, kita mau bayi kita nanti lahir dengan selamat, sempurna semuanya, tolong makan, minum yang teratur, dan jangan lupa minum obat. Oke? Lanjut lagi ke cerita aku. Jadi beberapa waktu kemudian aku kontraksi, dan ternyata setelah dicek di bidan aku itu sudah pembukaan 1. Udah aku dilariin ke rumah sakit. Terus selang beberapa jam, nggak lama, aku lahiran alhamdulillah normal dan cukup cepat. Nanti aku akan buatin video proses lahiran aku, apa aja yang aku lakuin agar proses lahiran aku itu bisa cepat. Nah, setelah anak kita lahir, semua rasa sakit, semua rasa mual, muntah itu semuanya hilang. Nggak tahu, ajaib banget bisa hilang gitu aja. Yang tersisa itu tinggal happy, terharu, pokoknya bangga, ada rasa bangga juga karena kita bisa melewati masa-masa yang berat, hiperemesis gravidarum. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang hamil atau yang sedang program hamil, mudah-mudahan kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku, muntah dan mual berkepanjangan, mudah-mudahan dikasih kekuatan. Ingat, semuanya akan berakhir. Oke teman-teman, semuanya akan berakhir. Semangat, minta support dengan suami, minta support ke orang tua, ke teman-teman, ke keluarga. Pokoknya pikiran harus selalu positif. Jangan pikirkan hal-hal negatif ataupun dengar omongan orang yang bilang kamu malas, yang bilang kamu nggak banyak gerak saat hamil, yang bilang kamu nggak ngapa-ngapain, nanti susah lahiran, ngapain nggak gerak, kok males sih hanya di tempat tidur. Jangan didengarin, karena nggak banyak orang yang tahu kalau hiperemesis gravidarum itu ada, kalau kondisi ibu hamil yang muntah parah, lemes itu ada. Jadi nggak banyak yang tahu. Jadi please jangan didengerin omongan-omongan seperti itu. Tetap lakuin apa yang kalian suka, enjoy aja dengan proses kehamilan apapun itu, baik yang hamilnya santai, hamilnya berat, jalani aja, insya Allah semuanya akan berlangsung dengan cepat dan kita pasti bisa lewati itu semua. Aku juga mau doain buat teman-teman yang nonton video ini yang sedang hamil, atau yang punya kerabat atau saudara yang sedang hamil. Aku doain mudah-mudahan proses kelahirannya lancar, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terus dukung aku, like, comment, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum.